Pujiakan nama Tuhan, Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di jalan saat ini, yang sedang menyaksikan. Selamat pagi sahabat, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita datang memuji, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dalam selama menjalani hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik Tuhan atas hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan hari lepas hari Tuhan Engkau nyatakan dengan sempurna Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami, tutup bungkus setiap kehidupan kami Tuhan, supaya setiap hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan lebih lagi hidup kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, ya Yesus Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa setiap
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur atas bulan yang luar biasa. Kami memasuki hari pertama dari bulan Agustus, bulan di mana kami memperingati kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa ada sampai hari ini tanpa kekurangan suatu apapun, semuanya dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur kalau bangsa kami sampai hari ini Tuhan masih terus berusaha untuk bangkit lagi terus Tuhan. Kami percaya kalau 1-2 orang terus berupaya, dan dari seluruh jajaran, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran Tuhan, kepolisian, kejaksaan, tentara, semuanya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersehati, kami terus merenung, mengucap syukur dan mempertimbangkan segala hal, sehingga yang kami lakukan sebagai bangsa yang takut Tuhan, kami akan terus menjunjung tinggi keadilan Tuhan. Kami percaya bahwa sampai hari ini kami tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, apapun warna kulitnya, karena kami tahu bangsa ini berdiri bukan karena 1-2 golongan, 1-2 ras, tapi kami semua sehati menundukkan hati kami, bekerja sama Tuhan karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu masih ada orang-orang yang masih lemah Tuhan tubuhnya, dan pagi hari ini Kau selalu memberikan kekuatan buat orang-orang yang masih lemah Tuhan. Bagi orang-orang sudah jemaat Tuhan, jemaat online, selamat pagi sahabat yang mungkin keluarganya masih sakit. Pagi hari ini kami terus berdoa Tuhan dengan penuh ketekunan dan ucapan syukur. Kau memberikan mujizat kesembuhan-Mu Tuhan, apapun jenis penyakitnya. Kami tahu semua penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau mau pasti akan sembuh Tuhan. Dan kami percaya juga Kau memberikan kelegaan, kelepasan bagi semua yang terbelenggu, terikat. Kami tahu Kau berikan kami firman-Mu, Kau berikan kebenaran-Mu, sehingga kami bisa melepaskan semua hal-hal yang mengikat kami. Semua kegelapan akan terusir karena terang itu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua orang yang membutuhkan mujizat yang sampai hari ini Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami yang membutuhkan mujizat. Pagi hari ini kami mau sharing Tuhan, menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok kami beribadah, untuk menerima perjamuan kudus, baik ibadah pagi pukul 9 maupun ibadah sore. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Kau siapkan hati kami untuk kami mengenal akan apa isi hati-Mu. Roh Kudus, berikanlah hamba-Mu Tuhan roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah semua keluarga besar, selamat pagi sahabat, dimanapun berada ya Bapa, dalam kota, luar pulau, bahkan ke mancanegara, kami sungguh-sungguh belajar Tuhan, bahwa sampai kapanpun keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah kolong langit semuanya akan tunduk di bawah kaki-Mu. Dalam nama Yesus, kita semua yang mau percaya, yang mau memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita sama-sama mengingatkan, sudah hampir 2 tahun ya mestinya ya. Sudah 2 tahun saya menemani Anda dalam Selamat Pagi Sahabat, dan saya percaya walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi saya terus mengingatkan bahwa kita bisa saling berinteraksi, saling menguatkan, saling bisa bersaksi untuk menguatkan satu dengan yang lain, dan juga kita bisa bertanya, kita bisa sama-sama mendeklarasikan iman kita. Nah, dimanapun kita berada, ingat ini saya sebut dengan komsel udara, sel grup udara, di mana walaupun lokasi nggak sama, tapi kita bisa sama-sama mendoakan. Nah, pagi hari ini kita menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk besok kita masuk minggu pertama bulan Agustus, dan ini sudah bulan ke-8. Sebentar lagi kita akan masuk Natal, tinggal beberapa bulan lagi, sehingga kita betul-betul harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saat kita masuk ke bulan-bulan di mana kita akan menutup akhir tahun ini. Nah, hari ini kalau saya disuruh
saya berikan tema kesakitan itu belum tentu berakhir, tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Kesakitan belum tentu berakhir, tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, mari kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 dikatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Ayat 8, "Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Yang ke-10 dikatakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan." Ingat belakangnya, bukan karena kita sendiri, bukan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, ayat 7 sampai 10 dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, bagaimana kabar hari ini? Masih banyak kelemahan? Ya pastilah saudara, pasti 1-2 masih ada lah. Saya percaya Tuhan Yesus masih bertata. Tuhan Yesus masih mengasihi Anda dan saya. Amin. Betul kan? Walaupun kita lemah, mungkin diizinkan, keluarga kita mungkin ada yang sakit, kita mengalami pergumulan, tapi Tuhan Yesus masih bertata loh. Masih mengasihi Anda dan saya, dan masih bekerja sekalipun mungkin belum tentu kan. Saya sehat-sehat saja, tapi mungkin ada saudara atau keluarga sahabat yang mungkin tubuhnya sedang sakit. Hasil pemeriksaan dokter belum berubah, masih sama. Atau mungkin sudah berdoa kesembuhan yang saudara naikkan, doa-doa kesembuhan itu belum dijawab seperti yang diharapkan. Nah, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Saat kayak gitu kan, ada satu pertanyaan selalu muncul. Kalau Tuhan tuh sanggup menyembuhkan, kenapa saya belum sembuh? Nah, Bapak pernah Pak? Loh, pernah. Namanya manusia itu kan bertanya-tanya. Apalagi seorang hamba Tuhan, tidak ada yang kebal, saudara. Doakan orang sembuh, saudara. Hamba Tuhannya sakit sendiri nggak sembuh-sembuh. Bisa nggak? Loh, bisa. Ibu Kathryn Kuhlman, saat dia mengalami sakit parah, dan dia tahu itu adalah sakit yang membawa Ibu Kathryn Kuhlman kepada perjalanan akhir untuk sebelum dipanggil Tuhan. Apakah teman-temannya, sahabatnya yang juga punya karunia kesembuhan diizinkan mendoakan? Enggak, saudara. Mau didoakan sama sahabatnya, beliau menolak. Jangan doakan aku, karena dari penyakit inilah aku akan ketemu Bapa di surga. Nanti kalau Anda sehat-sehat gitu ya, tiba-tiba ada keluarga yang meninggal. Selalu di akhirnya, sakit apa? Padahal sehat loh. Pasti jawabannya kan gini, kelihatannya serangan jantung. Padahal mungkin nggak ada riwayat jantung. Saya tuh coba bertimbang, ya, mikir. Saya rundingan sama istri saya. Lah nggak punya riwayat jantung, kok jantung ya? Terus saya diberi hikmat, saudara. Ya semua apapun, sehat dan tidak sehat, apapun penyakitnya selalu diakhiri dengan sakit jantung. Mana ada orang meninggal jantungnya berdetak terus? Ya nggak ada. Saya pikir-pikir, ya benar juga. Betul. Walaupun kita sehat ya, namanya kalau mau meninggal, loh sakit yang lain, apapun penyakitnya, selama jantung masih berdetak, ya masih hidup, saudara. Tapi orang yang sakitnya bukan sakit jantung, ataupun orang sehat sekalipun kalau meninggal, kebanyakan orang ngomong apa? Kelihatannya serangan jantung. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir dan saya bergumulkan, sebetulnya belum tentu serangan jantung. Memang jantungnya berhenti karena meninggal, saudara.
Karena orang meninggal pasti jantungnya berhenti kan. Nah, yang kayak gitu tuh kan kadang-kadang gini kan, ada timbul suara kecil nih. Kalau Tuhan tuh sanggup menyembuhkan, kenapa saya belum sembuh? Nah, sebagian orang mulai menyalahkan dirinya, saudara. Saking menyalahkannya ngomong gini, mungkin imanku kurang ya. Nah, sebagian lagi kalau masih menyalahkan diri masih nggak apa-apa. Masih lagi ada yang mulai ngomong gini, saudara. Aku kecewa sama Tuhan. Semua tak kasihkan. Tapi kenapa saatnya aku yang butuh, kok aku nggak dijawab ya? Nah, pagi hari ini Roh Kudus ingin menghibur kita, saudara. Kesembuhan itu adalah karya kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan yes. Saya ulangi lagi, kesembuhan adalah karya kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kesembuhan belum terjadi, kasih karunia Tuhan tetap bekerja. Yang setuju katakan amin. Poin yang pertama yang saya mau sharingkan pada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita tetap percaya Tuhan masih menyembuhkan, saudara. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingat baik-baik, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Saudara, ketik di layar chat, Yesus Kristus tetap sama. Ketik di kolom komen juga boleh, kalau takut kehapus, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus membuka mata orang buta, dulu, hari ini dia tetap sanggup. Amin, saudara. Kalau dulu Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, hari ini dia tetap sanggup. Kalau dulu para rasul mendoakan orang sakit, hari ini gereja Tuhan juga dipanggil melakukan hal yang sama, saudara. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Minyak urapan, saudara. Jadi, kalau Anda lihat setiap akhir tahun, kami bagikan minyak urapan itu gratis. Ya, salah satunya, kalau misalnya Anda membutuhkan, ada keluarga yang sakit, Anda bisa mendoakannya menggunakan salah satu medianya adalah minyak urapan. Yang menyembuhkan bukan minyak urapannya, tapi Tuhan Yesusnya. Tapi Alkitab berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang ke-15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, perhatikan, maka dosanya itu akan diampuni. Maka jangan sembarangan kita menghakimi orang lain, saudara. Karena Tuhan pun masih mengampuni dosa, saudara. Apalagi kita, gak ada hak, saudara. Ayat ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, ingat doa orang yang apa, saudara? Doa orang yang benar, saudara, sangat besar kuasanya, dan perhatikan, ada hasilnya. Supaya kuasanya besar dan ada hasilnya, harus berusaha kita menjadi orang benar, saudara. Yakobus 5 mengajarkan supaya orang sakit didoakan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhenti percaya kepada kuasa Tuhan. Gak boleh berhenti pada kebaikan Tuhan. Sampai hari ini masih menyembuhkan, saudara. Kesembuhan itu adalah salah satu bentuk kebaikan Tuhan kepada umatnya. Saya ulangi lagi. Kesembuhan adalah salah satu bentuk kebaikan Tuhan
kepada umatnya. Kalau pagi hari ini saudara sedang sakit, jangan berhenti berharap. Kalau besok memang bisa berupaya ke gereja. Kita nggak akan pernah tahu. Jangan-jangan besok kelihatannya cuma ibadah dan perjamuan kudus, tiba-tiba sembuh. Kenapa? Ya nggak tahu. Kenapa kok pagi hari ini kita bicara tentang kesembuhan, saudara. Saya nggak akan pernah tahu, kita hanya menyampaikan apa yang digerakkan dalam hati. Apakah mungkin besok menjadi tiba-tiba KKR kesembuhan ilahi? Kita nggak akan pernah tahu. Tapi pagi hari ini, kalau pagi ini Anda sedang sakit, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti datang sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Karena mujizat masih ada, saudara. Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua, tetapi iman kita tidak boleh berhenti saat kesakitan belum berakhir. Iman nggak boleh berhenti saat kesakitannya masih ada, saudara. Coba Anda perhatikan pertanyaan yang paling gampang yang kita baca di awal tadi di 2 Korintus 12 ayat 7-10. Kenapa Rasul Paulus tidak langsung disembuhkan? Sampai dikatakan duri dalam daging. Sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku, katanya. Dia berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Jawaban Tuhan bukan gini, saudara. Aku sembuhkan ya? Enggak. Apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Loh, kenapa? Padahal kan luar biasa pelayanannya. Efektif dan efisien, luar biasa pelayanan Rasul Paulus. Kenapa kok enggak disembuhkan? Kenapa kok dibiarkan duri dalam dagingnya? Kenapa kok belum diangkat? Ya karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa kesembuhan itu adalah hadiah Tuhan. Tapi kasih karunia adalah kehidupan orang percaya setiap hari. Itulah kenapa Paulus tetap dipakai luar biasa, tetap memberitakan Injil, tetap mengalami penyertaan Tuhan. Karena kasih karunia adalah kehidupan orang percaya setiap hari, saudara. Jadi walaupun durinya masih ada, dia mengalami masih karunia terus, tetap nginjil, tetap mengalami penyertaan Tuhan. Walaupun duri dalam dagingnya belum diangkat. Itulah kenapa jangan banyak alasan. Kalau Anda lagi gak enak badan, lagi mau alasan lagi banyak pergumulan. Aku mau nemui si A, si B, si C, si D karena masalahku banyak. Aku mau nemui si A, si B, si C, si D sampai Z. Terus saya tanggal tanya, hasil pertemuannya bagaimana? Nothing, Pak, nothing. Ya jelas nothing. Kamu hatinya mulai condong kepada manusia. Padahal buat kita hidup sebagai orang percaya itu dapat kasih karunia itu karena apa? Karena kita tuh hidup dengan penuh kepercayaan pada Tuhan, bukan mencari manusianya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita kan kecewa, saudara. Itulah kenapa kadang kita berpikir, Tuhan baru mengasihi saya kalau saya sembuh. Kalau saya belum sembuh, berarti Tuhan belum mengasihi saya. Masalahku masih ada, berarti Tuhan belum mengasihi saya. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Itu pola pikir yang salah. Kasih Tuhan itu tidak diukur dari hasil laboratorium. Kasih Tuhan tidak diukur dari masalahmu itu masih ada apa tidak. Bukan dari sana. Kasih Tuhan tidak diukur dari hasil CT scan. Hasil CT scan saya jelek, Pak. Ya sudah, toh serahkan sama Tuhan, toh saudara. Kasih Tuhan tidak diukur dari tekanan darah. Tidak diukur dari yang lain-lain. Indikator-indikator penyakitnya kita, bukan. Kasih Tuhan sudah dibuktikan di kayu salib. Yang setuju katakan yes. Roma 5 ayat 8 ngomong gini, saudara. Roma 5 ayat 8 ngomong gini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saya ulangi lagi, saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam hal ini ketika kita masih berdosa.
bukan ketika kita lagi suci dalam debu, bukan. Ketika kita sudah benar, bukan. Ketika kita sudah berdosa, bukan pada saat kita sudah bertobat, belum, bukan. Ketika kita masih berdosa, sudah berdosa dan masih berdosa, Kristus telah mati buat Anda dan saya. Salib adalah bukti terbesar bahwa Tuhan mengasihi kita, saudara. Saya berikan sebuah ilustrasi. Seorang ayah menggendong anaknya yang sakit menuju ke rumah sakit. Gendong anaknya. Anaknya demam tinggi, mengigau. Dingin pak, dingin. Badanku gak enak, memuntah. Belum sembuh. Ayahnya bopong. Di mobil pun berdoa, bahasa roh. Pertanyaan saya simpel. Anaknya belum sembuh. Tapi saya tanya, apakah ayahnya berhenti mengasihi anaknya yang sakit? Terus mobilnya dimatikan, sama-sama dokter lah. Nyatanya kamu sampai sekarang belum sembuh. Ya sudahlah, cukuplah kasih karunia kepadamu. Ngawur ya. Enggak, sudah. Ayahnya tetap nyetir mobilnya. Kalau naik sepeda motor, tetap naik sepeda motornya. Anaknya dipegangi sampai rumah sakit. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi anaknya. Justru karena mengasihi, ia terus menggendong. Demikian juga Bapa di surga, saudara. Mungkin penyakitnya belum pergi, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Mungkin itu duri dalam daging untuk menumbuhkan iman Anda dan saya, saudara. Poin yang ketiga. Kesakitan tidak boleh mencuri penyembahan kita, saudara. Saya ulangi lagi. Kesakitan tidak boleh mencuri penyembahan kita. Ayub ngomong apa? Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Sudah sembuh? Belum. Sudah dipulihkan? Apalagi? Belum. Tapi penyembahannya tidak berhenti. Ini loh tingkat iman yang dewasa. Waktu kemarin Komsel bersama, saya sharing, saudara. Sebuah serial dari 3 hal yang dimulai seri yang pertama itu ibadah raya pagi minggu lalu. Anda bisa dengarkan besok pagi ibadah online 7.15. Lalu seri yang kedua saya sharing di ibadah sore, dan seri yang ketiga yang terakhir seri menjadi orang yang dipercaya surga waktu Komsel bersama hari Selasa lalu, saudara. Temanya jangan kehilangan api tanpa sadar. Ya memang kita harus, kalau mau jadi dipercaya sama surga, ya kita harus pahami 3 hal itu, saudara. Itulah kenapa saya dorong Anda untuk jangan sampai Anda berpikir paling ya intinya penghiburan kepada kita supaya beriman. Intinya Yesus nggak pernah ngomong sama kita intinya. Kalau intinya baca aja di rumah. Kenapa kita kalau mau berdoa makan, terutama yang karismatik, saudara, dalam nama Yesus, semua yang aku makan, yang bukan daripadamu, kami ikat kuasanya, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Karismatik itu semua setan-setan dihancurkan semua, diikat kuasanya, itu karismatik, saudara. Setiap kali makan, setiap kali tidur, setiap kali doain anak kita, doain keluarga kita. Kenapa? Ya karena kita ini yang berjalan bersama roh, di dalam roh. Kita nggak pernah pakai api kemarin. Nah ini yang mau saya sharingkan besok. Saat kita menerima perjamuan kudus, besok 2 kali ibadah saya sharing, jangan hidup dengan api yang kemarin. Saya punya sebuah tema yang diarahkan di hati saya dengan kuat. Subjudulnya itu adalah, mengapa banyak orang percaya kehilangan kuasa Tuhan tanpa mereka sadari? Aneh kan? Banyak orang percaya kehilangan kuasa Tuhan tanpa mereka sadari. Apa Pak yang sharingnya? Ya saya belum tahu. Besok kita sama-sama belajar, saudara. Ingat baik-baik. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu ngomong gitu, belum sembuh.
belum dipulihkan, tapi penyembahannya nggak berhenti. Ini tingkat iman dewasa, bukan menyembah karena mujizat. Kalau anak-anak ini, permen dulu toh Pak, baru aku mau melakukan. Kasih uang dulu toh, uang saku toh Pak, nanti sekolahku baru nilainya bagus. Itu anak-anak. Yang dewasa, mereka bukan menyembah karena mujizat, tapi menyembah karena mengenal pribadi Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, sudahlah, nggak usah bersungut-sungut. Nanti lihat orang hidupnya enak, Anda jengkel. Bedanya apa aku sama dia? Jam doa banyak aku. Wah, mulai. Dia loh kalau ngomong kasar, sama istrinya ngomong kasar, mulai penghakiman keluar. Apa bagusnya? Oh, hati-hati sudah. Walaupun Anda diperlakukan tidak baik sekalipun, belajar diam, mengucap syukur. Ada penderitaan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tak ulangi saudara. Ada penderitaan yang dipakai Tuhan. Ingat loh, dipakai loh saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mana Pak? Contoh di Alkitab, kisah Lazarus. Bahkan ketika proses belum selesai, tujuan akhirnya tetap kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini mohon ampun, mohon maaf. Mungkin Tuhan akan menyembuhkan saudara hari ini. Saya percaya itu. Saya percaya. Tapi kalau Tuhan seandainya masih membawa saudara melewati proses, percayalah, kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti. Yang Huju katakan amin. Apa sih kesimpulannya? Saya tuh bergumul. Duri dalam dagingnya Rasul Paulus tuh apa ya kesimpulannya ya? Karena kalau saya coba pelajari saudara ya, penyakitnya tuh apa sih sebenarnya? Tertulisnya nggak tahu saudara. Saya cuma meraba. Karena dari beberapa ayat yang saya baca, contoh di Galatia 4, ayat 13-15, Rasul Paulus ngomong sama jemaat Galatia, rela memberikan mata mereka kepadanya jika mungkin. Rela, saudara. Di Galatia 6 ayat 11, Rasul Paulus berkata, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis. Setelah pertobatannya di jalan ke Damsyik, saudara, matanya pernah menjadi buta selama 3 hari, betul saudara ya? Di Kisah Para Rasul 9. Kebanyakan teolog-teolog itu melihat kelihatannya duri dalam dagingnya itu penyakit mata. Kelihatannya paling banyak yang dianut para teolog itu. Tapi kalau saya coba berusaha netral nih. Kelihatannya penyakit fisik lainnya ya ada juga yang mengusulkan loh. Mungkin malaria, mungkin epilepsi, migrain berat, penyakit saraf, demam yang berulang, nggak ada yang tahu. Makanya bisa jadi bukan fisik, tapi penganiayaan oleh lawan-lawan pelayanan. Karena kan kalau saya baca pelan-pelan, ada yang menafsirkan duri dalam daging ini berupa penganiayaan, penolakan orang-orang yang terus menyerang pelayanan Paulus. Tapi sebuah kesimpulan yang saya tangkap ya, sebuah kesimpulan yang coba saya simpulkan. Kita nggak bisa memastikan penyakit apa yang dialami Rasul Paulus. Itu kesimpulan saya. Kenapa? Ya karena Alkitab nggak mengatakan secara eksplisit. Jadi pendapat yang paling sering diterima itu gangguan pada mata, tapi itu juga merupakan cuman dugaan, bukan kepastian. Yang pasti, tujuan utama dari bagian duri dalam dagingnya Rasul Paulus, ini bukan memberitahu apa durinya, enggak. Tapi mengajarkan bahwa, kalau saya coba renungkan, ngajarinya gini. Tuhan kadang nggak langsung menghilangkan pergumulan kita. Dibiarkan, nggak langsung. Yang kedua yang saya coba tangkap, Tuhan nggak langsung menghilangkan pergumulan. Yang kedua, kasih karunia Tuhan itu sudah cukup untuk nopang kita. Jadi waktu pergumulannya masih ada, tapi kasih karunia-Nya terus ada. Sehingga walaupun kita masih ada penyakitnya, mungkin ada duri dalam daging, kita tetap punya kasih karunia. Sehingga ya jangan pernah berhenti melayani, saudara. Jangan kekanak-kanakan. Jangan dikit-dikit mutung, dikit-dikit gersah. Jangan, saudara.
Yang ketiga, saya coba pelajari dari kisah duri dalam dagingnya Rasul Paulus, saudara. Kuasa Kristus paling nyata ketika kita sadar kelemahan kita. Loh, banyak orang tuh nggak sadar, saudara, kelemahannya loh. Betul nggak? Orang kalau nggak sadar kelemahannya, saudara, bahasa Semarangnya sombong, saudara. Lah wong kelemahan kok malah disombongkan, kan ya bingung tuh, saudara. Tapi karena Rasul Paulus sadar ada duri dalam daging, nggak berani sombong. Karena kita tahu siapa kita. Ini pasti bukan kita, ini bukan kekuatan kita. Kalau sampai bisa tuh kasih karunia, bukan kekuatan kita. Kita sadar itu saya nggak punya kemampuan di sana. Orang itu akan jadi sadar kuasa Kristus paling nyata ketika kita sadar akan kelemahan kita. Yang keempat, saya coba berusaha simpulkan ya. Kategori duri dalam daging ini pengen ngomong apa sih ke kita? Kelemahan yang diserahkan kepada Tuhan dapat menjadi sarana kemuliaannya. Tuhan, aku gak bisa loh Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Aku sudah lelah. Aku sudah tercabik-cabik lelah. Tapi saat kelemahan itu diserahkan, itu bukan tipe saya. Itu malah jadi sarana kemuliaannya, saudara. Itulah kenapa satu kalimat yang kuat, kalau saya disuruh ngasih satu kalimat tentang duri dalam dagingnya Rasul Paulus. Mujizat terbesar bukan selalu ketika Tuhan mencabut duri kita. Ini bukan bandeng duri lunak atau bandeng cabut duri, saudara, bukan. Mujizat terbesar bukan selalu ketika Tuhan mencabut duri kita, tetapi mujizat terbesar ketika Tuhan membuat kita tetap mampu berjalan bersamanya. Meskipun durinya masih ada. Durinya masih ada. Mungkin masih kesakitan. Tapi kita tetap mampu. Itulah kenapa siap-siap mengalami tahun 2027, Year of God's Glory and Expansion, tahun kemuliaan Allah dan perluasan daripada Dia. Mungkin diri kita mengalami banyak kelemahan yang dibiarkan, mungkin durinya juga masih ada yang tetap, tapi karena itu tahun kemuliaan dan ekspansi pasti bukan dari kita hanya melakukan sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas. Tapi Anda akan melihat tahun 2027 menjadi sesuatu yang wow, karena kemuliaannya, bukan karena kita. Dan kita mampu melewati tantangannya. Walaupun tantangannya setiap tahun kan tidak selalu sama, bahkan lebih berat. Puji Tuhan kalau lebih mudah, ya kan. Tapi lebih berat sekalipun ya anggap aja tuh durinya mungkin masih ada, tapi kita mampu berjalan. Daripada nggak punya duri tapi nggak mampu jalan, kan jalan di tempat. Nggak kemana-mana, saudara. Saya nggak tahu siapa yang sedang mendengar pagi ini. Apakah Anda mendengar secara online, langsung, ataukah siaran tunda, siangnya atau malamnya, atau mungkin keesokannya? Saya nggak tahu. Mungkin ada yang, maaf, Anda sedang cuci darah. Mungkin ada yang kemoterapi. Mungkin ada yang sedang menunggu hasil biopsi. Banyak dari kita tuh sedang berjuang melawan nggak cuman kanker, ada diabetes, jantung, stroke, penyakit lainnya, penyakit imun, tulang, keropos tulang. Banyak. Penyakit darah. Saya ingin ngomong gini, jangan ukur kasih Tuhan dari kondisi tubuh kita. Kalau salib itu masih berdiri, kasih Tuhan masih nyata. Kalau kubur Yesus kosong, harapan saudara juga belum berakhir, karena kuburnya kosong. Yesus kita bangkit, harapan kita tidak pernah berakhir, saudara. Hari ini, mungkin penyakitnya belum selesai.
Saya masih ingat tiba-tiba diingatkan waktu Mama Irma, waktu kami pulang ibadah, saya dicari mama saya. Mama saya ngomong gini, saudara, Gustaf mau tolongin Mama. Tolong apa Mama? Bawa Mama pulang. Saya langsung diam, saudara. Hah? Saya nggak ngomong apapun. Saya cuma ngomong, Ma, ini sudah di rumah. Bukan, ini bukan rumah saya. Ayo Gustaf, bawa Mama pulang. Saya langsung paham. Wah, nggak lama ini. Kita nggak kurang-kurang berdoa tiap hari. Jemaat mendoakan. Penyakit kansernya sangat cepat sekali. Diketahui tiba-tiba sudah stadium 3. Totalnya itu cuman tidak ada setahun. Karena sebelumnya bukan dianalisa kanker masalahnya. Mungkin hari ini penyakitnya belum selesai. Mungkin. Tapi kasih karunia Tuhan juga belum selesai, saudara. Mama saya sudah tenang. Ya. Gak perlu mengalami harga naik. Harga saham bergejolak. Tidak perlu mengalami banyak tantangan. Sudah enak. Papa saya sudah enak di surga. Ingat baik-baik. Mungkin air mata kita masih mengalir. Tapi tangan Tuhan kan masih menopang. Pagi ini, mari letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Saya hanya ikuti Roh Kudus saja. Taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Tangan kiri saudara angkat tangan ke arah layar. Kalau saudara sedang sehat, mari doakan, angkat tanganmu dua-dua, doakan orang-orang yang sedang menderita. Saudara. Kalau ada di sebelahmu yang sakit, arahkan tanganmu kepada orang yang sakit. Di rumahmu siapa yang sakit, Anda datangi, doakan. Bawa handphonemu, dengarkan YouTube ini sama-sama, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa bagi orang-orang yang sakit, bagi Anda yang masih sakit. Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa agar kuasa-Mu menjamah setiap tubuh yang lemah. Pulihkan sel-sel yang rusak, ya Bapa. Kuatkan organ-organ yang melemah. Berikan hikmat kepada kami, kepada para tenaga medis yang menangani Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih harus berjalan dalam proses, berikan kasih karunia yang cukup setiap hari. Jangan biarkan kami kehilangan iman. Jangan biarkan kami kehilangan sukacita. Biarlah melalui hidup kami, baik dalam kesembuhan maupun dalam ketekunan, nama-Mu tetap dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu pujian bagi kami. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, sempurnakan senam hidup agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh Allah kami yang setia ya Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Dan kami tahu kan, kami sadar pagi hari ini Tuhan, mujizat terbesar bukan hanya ketika Tuhan mengangkat penyakit kami. Mujizat terbesar adalah ketika di tengah penyakit sekalipun, Kau izinkan masih ada duri sekalipun dalam daging kami. Kami tetap percaya, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap memuliakan nama Tuhan. Dan kami sadar kesakitan belum tentu berakhir hari ini. Tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti. Dalam nama Yesus aku sungguh-sungguh berdoa pagi hari ini bagi semua yang lemah, yang sakit Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan. Dan mari kita semua sebelum mengakhiri, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Besok kita akan beribadah, kita akan perjamuan kudus, berdoa. Kalau Anda memang ada sakit atau keluarga yang sakit yang Anda diarahkan untuk besok hadir, saya tidak tahu apakah besok ada kesembuhan yang bisa terjadi.
karena semua itu adalah kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita sebagai manusia hanya berupaya sungguh-sungguh, dan kita nggak akan pernah tahu kapan waktu yang terbaik. Dan seandainya pun kesembuhan belum terjadi, ingat baik-baik, ternyata kasih karunia Tuhan sampai hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bersama dengan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Biarlah berbagailah orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan, pagi, siang, dan malam, dan Anda terus melakukan perintahnya, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar